Oke guys, jadi ini dia stang Yamaha WR yang udah gue beli ya, yang akan gue pasang di Kawasaki D-Tracker. Untuk diameternya sendiri, stang Yamaha WR ini lebih kecil dibanding stang originalnya Kawasaki D-Tracker ya. Maka dari itu kalian harus membutuhkan yang namanya ini, pengganjal stang aluminium. Ini terjual terpisah ya, tidak include stangnya. Ini harganya sekitar 25.000 satu set, sepasang kiri kanan. Untuk stangnya gue beli di harga 180.000 original. Dan ini dia nih bungkusnya, Yamaha ya. Kenapa gue ganti stang? Jadi motor gue ini habis crash, maka dari itu ini udah gue kletekin lagi si dekalnya, gue kembaliin ke originalnya. Termasuk ini gue kemarin sempat beli stiker aslinya Kawasaki, habis crash, T-nya kena, skoknya kena, ini aksedonya kena semua. Udah gua press, alhamdulillah sudah normal, sudah center. Hanya saja gini, si stangnya ini dia udah gua press 3 kali ya, karena ini bahannya itu besi tebal. Di press di area sini kan yang bengkok parah nih, area sini bengkok parah, ternyata tidak bisa normal lagi, sulit gitu, masih ada perbedaan ketinggian. Jadi terpaksa gue harus beli. Nah pilihannya itu pakai stang originalnya, ternyata di Kawasaki itu mahal, 1.200.000. Jadi gue putusin pakai stang WR aja. Oke, langsung aja kita mau bongkar, karena ini sudah siang juga ya pembongkarannya. Kita copotin ini saklar Vixen, ini saklar BRT, terus ini juga kita copot. Ini holder sabre juga akan kita copot, ini copot. Jadi kalau dilihat nanti ini stang isinya Yamaha semua, karena ini punya Vixen ori, ini juga punya sabre ori ya, ini punya YZ, ini punya YZ, stangnya nanti Yamaha, berarti nanti yang di sini tuh Yamaha semua. Oke, langsung aja kita ganti. Sudah gua lepas semua si holdernya ini nih, holder saklar, terus holder BRT juga sudah gue lepas, gripnya sudah gue lepas. Tinggal ngelepas ini, karena gue tarik ke sini dia nggak bisa, jadi nanti aja ini gue lepas dulu, stangnya gue tarik ke sini, nanti ini baru dilepas ke sini ke kiri. Sudah trondol, udah berhasil gue lepasin semua. Nah ini dia, gue kasih lihat untuk perbedaan stang D-Tracker dan WR. Dari sisi tengah, WR itu dia agak pendek, jadi ditarik dari sini turun sedikit. Kalau D-Tracker dia itu modelnya kayak stang W175, nah seperti itu. Ini ya, dia itu lebih naik. Kalau ini kan nggak naik ya, nggak cenderung lebih naik, jadi agak sedikit datar. Nah ini dia perbedaannya. Untuk panjang, ini gua pepetin persis. Nah untuk panjang dia, oh enggak, ternyata gua salah guys, lebih panjang stang di trackernya tuh ya, perbedaannya. Lebih panjang punya di tracker sedikit, sekitar 2 cm, lebih 2 cm-an. Nah hasilnya seperti ini. Kalau untuk pengganjal stangnya ini, dia nanti gue taruh di sini ya, nih seperti ini, dan juga seperti ini. Fungsinya untuk mengganjal si stang WR nya, karena diameter stang WR itu lebih kecil gitu. Ini nanti taruh di atasnya. So langsung aja kita pasang.
si stang WR nya. Oke guys, jadi ini dia hasil pemasangan dari stang WR di KLX ataupun di tracker 150. Gua akan mereview lengkap tentang stang WR ini. Yang pertama adalah first impresi gua terhadap stang WR 155 ini, karena dia lekuannya ini hampir flat, otomatis lebih rendah daripada stang bawaan aslinya si Kawasaki di tracker 150 ini. Dan untuk menurut gua, handlingnya setelah dipakai itu lebih enak pakai stang yang ini karena dia lebih rendah, dan juga untuk manuver-manuver gini tuh dia lebih enak aja gitu daripada standarnya. Tapi kalau kalian nggak suka dengan model stang flat ini, kalian bisa tambahin di risernya ini, tambahan riser yang 5 cm biar agak naik ke atas ya. Itu sesuai selera kalian. Overall untuk penampilannya seperti ini. Nah, apa aja sih yang dirubah? Yang dirubah adalah dari mulai nih kabel-kabel, dari mulai kabel holder, kabel ini kabel holder dari saklar BRT ya. Ini kalau di stang aslinya di tracker SE itu dia ada cantolannya di sini. Tapi kalau untuk ini tidak ada, jadi harus dipasang memakai kabel tis seperti ini ya. Tapi tidak masalah, yang penting warnanya hitam, jadi nggak terlalu mencolok. Terus apa lagi? Karena diameter si pipa stang WR ini lebih kecil daripada pipa diameter stang Kawasaki di tracker SE, otomatis kalau menggunakan stang ataupun stang riser ini ya, riser otomatis terlalu kecil, nggak bisa dipasang oblak. Nah, caranya kalian harus menambahkan yang namanya ini. Nah, ini ya. Nah, ini dia lebih jelas. Ini namanya cincin riser ataupun cincin stang ya. Ini universal sifatnya. Gua beli di toko oren, harganya 25.000 kalau nggak salah ini. Yang silver ini ya, itu dimasukin ke dalam riser ini, jadi dia bisa menahan si stang WR ini ya. Cuman kalau kalian mau lebih simpel lagi, kalian ganti aja riser aftermarket kayak Expedition dan lain sebagainya. Cuman kalau riser Expedition itu dibandingkan riser standarnya si di tracker itu lebih pendek, jadi stangnya otomatis turun ke bawah. Kalau kalian suka dengan model gitu sih nggak masalah, cuman kalau gua kurang suka, kurang pas aja, terlalu ke bawah. Tapi kalau pakai bawaan riser standar di tracker ini, dia kan agak tinggi ya, jadi lebih nyaman, lebih pas di tangan seperti ini. Untuk penampilan dari belakang seperti ini ya. Oke, lanjut. Karena gue memakai yang namanya jalur stang, ini jalur stang CNC, ini berat dan lumayan ngefek untuk handlingnya, lebih stabil aja untuk dikendarai ya, nggak terlalu getar. Ini gue beli 80.000 ini. Modelnya itu yang model seperti ini dan ada ulir-ulirnya nih. Tapi berhubung stang WR itu di dalam stangnya itu tidak ada yang namanya dudukan baut ini, kalian juga harus membeli lagi dudukan baut ya. Dudukan baut itu harganya murah, 20.000. Pemasangannya tinggal di palu-palu aja, terus dimasukkan ini, lebih kencang ya.
daripada pakai bawar si Jalu ini, dia kendor terus ya. Seperti itu bahannya dan penampilannya ya, seperti ini. Terus jangan lupa juga pakai spion, ini spion universal juga nih, ini lumayan murah, 40 ribuan, tapi worth it lah ya untuk dipakai sehari-hari, karena motor ini harian, gua pakai harian buat kerja, jadi ya harus lengkap semua, ada spion, plat nomor dan lain sebagainya gitu ya. Gua rasa gitu dulu aja vlognya. Terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nama gue Dimas, and see you next video guys. Bye bye.